Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali memuji, bersyukur dan menyanjung Allah Jalla wa Ala atas nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang indah ini kita bisa bersama-sama duduk di sebuah majelis dalam rangka untuk mengkaji dan membahas sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan di pembahasan sebelumnya kita sudah menyebutkan kisah Hashim, di mana Hashim ini adalah cikal bakal dari nama keluarga Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan di sini. Amma usratuhu sallallahu alaihi wasallam faturafu bil usratil hashimiyah. Jadi adapun keluarga Nabi dikenal dengan keluarga Hashimiyah. Keluarga artinya keluarga dari keturunan Hashim, ya, keluarga dari keturunan Hashim. Dan Hashim ini sendiri adalah anak dari Abdul Manaf, Taib. Nah, ini sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya tentang Hashim, bagaimana Hashim ini memiliki banyak keutamaan, banyak keistimewaan, ya, banyak keistimewaan. Taib. Di antara keistimewaan Hashim yaitu dia melanjutkan apa yang dilakukan oleh Qusay sebelumnya, ya, yaitu saqoyah dan rifadah, memberi makan dan minum kepada jemaah haji. Taib. Kemudian juga Hashim ini terkenal kedermawanan beliau, sampai pernah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, di mana beliau ini pernah ke negeri Syam. Waktu itu kondisi masyarakat Arab Quraisy, ya, mereka dalam kondisi paceklik, maka beliau langsung pergi ke negeri Syam untuk membeli bahan makanan, dia bawa ke Mekah, kemudian langsung dibagi-bagi. Nah, ini salah satu kedermawanan dari Hashim. Baik. Nah, intinya sudah kita sebutkan, ya, di pembahasan sebelumnya tentang Hashim ini. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji kisah unik, ya, kisah unik beliau kaitannya dengan anak beliau yang bernama Syaibah. Baik, kita lihat disebutkan di sini wa min hadithihi, di antara kisah tentang beliau, tentang Hashim ini adalah annahu marra bi Yathrib. Beliau ini satu hari ketika ingin ke negeri Syam, beliau melewati kota Yathrib. Yathrib ini adalah kota yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Jadi dulu namanya Yathrib, sekarang dikenal dengan kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Jadi kalau disebut Yathrib, maka yang kita bayangkan adalah kota Madinah. Jadi sebelum Nabi SAW berhijrah ke sana, itu dikenal dengan kota apa? Yathrib. Nah, suatu hari ketika Hashim sedang lewat melalui kota Yathrib, ingin ke mana? Ke negeri Syam. Wa huwa fi tariqin atau fi tariqi tijaratihi ila Syam. Jadi dia dalam perjalanan menuju ke Syam untuk sebuah urusan dagang. Ya, jadi dulu itu perdagangan itu dari kota ke kota, bahkan dari negara ke negara. Ini luar biasa sekali, ya, semangat orang dulu dalam berdagang, ya, Masya Allah. Dan ini tentunya tidak seperti sekarang yang banyak dengan kemudahan, ya. Kita tanpa pergi kita sudah bisa berdagang, kita sudah bisa bisnis. Dengan telepon, ya, dengan HP kita sudah bisa berbisnis walaupun kita nggak pergi-pergi. Dulu nggak, dulu memang harus pergi. Dulu memang harus pergi. Bahkan sebelumnya ada namanya perdagangan yang dikenal dengan perdagangan barter, ya, yaitu pertukaran barang dengan barang. Jadi bukan tidak pakai uang, ya. Baik.
Tapi di zamannya Hasim ini sudah dikenal uang, sudah ada uang. Nah, jadi barakallahu fikum, ketika dia sedang melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, ya, maka dia singgah di Madinah yang waktu itu namanya Yathrib. Fatazawwaja Salma binta Amr min Bani Adi ibni Najjar. Kemudian di sana beliau menikah dengan seorang wanita. Jadi singgah tapi menikah. Singgahnya sebentar. Antum singgahnya lama tapi tidak nikah-nikah. Ini singgahnya sebentar ini. Singgah sebentar untuk apa? Sekedar menikah saja. Nah, ini menunjukkan kebutuhan manusiawi, ya. Seorang laki-laki itu butuh kepada wanita, wanita butuh kepada laki-laki. Seandainya wanita nggak butuh sama laki-laki, maka ayah dan ibunya lebih butuh kepadanya. Betul ya? Makanya antum kalau sudah dapat pasangan, jaga baik-baik, ya, dirawat baik-baik, jaga baik-baik. Kemudian harus sabar, ya, dan seterusnya. Karena orang tuanya itu butuh kepada dia, tapi antum ambil. Nah, maka ini menunjukkan bahwa perkawinan itu sebuah fitrah, sebuah kebutuhan fitrawi manusia. Ala kulli hal, Hashim ketika tiba di Yathrib, dia tiba-tiba ingin nikah. Dilihat seorang gadis yang bernama Salma bintu Amr dari Bani Adi ibni Najjar. Dari Bani Adi ibni Najjar. Maka dia menikah dengan wanita tersebut, ya. Faqama indaha fatratan. Kemudian dia tinggal bersama istri, ya, yang baru dia nikahi tadi beberapa saat. Jadi enggak lama dia singgah, dia nikah enggak lama. Tsumma madha ila Syam. Dan kemudian beliau pun melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Ini laki-laki yang bertanggung jawab, ya. Dia punya tanggung jawab dengan istrinya, dia cari nafkah untuk istrinya. Maka dia enggak lama-lama tinggal bersama istrinya. Dia pergi ke negeri Syam melanjutkan perjalanan untuk dagang. Nah, waktu itu wahya hamilun. Waktu itu Salma dalam kondisi sedang hamil. Masya Allah, ya. Dalam kondisi sedang hamil ditinggal. Karena dia harus cari nafkah. Dia sebagai laki-laki, sebagai suami, dia pergi tinggalkan istrinya. Ya, walaupun istrinya dalam kondisi hamil, dia lanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Nah, cuma qaddarallahu wa masya'afa'al, beliau meninggal di perjalanan. Famata bi Gaza. Beliau meninggal di Gaza. Gaza mana? Palestina. Ya, Masya Allah. Kalau orang-orang Palestina hafal, ya. Jadi beliau singgah di Gaza, di Palestina. Ya. Jadi disebutkan famata, bukan singgah, meninggal beliau di situ. Famata bi Gaza min ardi Palestina. Jadi di negeri Palestina, di Gaza, beliau meninggal di situ dan dikuburkan di situ. Apa yang terjadi? Istrinya tadi hamil, ya. Jelas melahirkan. Wa wulidat Salma. Salma pun wa waladat Salma pun melahirkan. Melahirkan ibnan, seorang anak bil Madinah, di Madinah. Sammathu Syaibah, diberi namalah anak itu dengan Syaibah. Itu ceritanya. Jadi Hashim meninggal, Salma mengandung, kemudian melahirkan seorang anak. Nah, anak ini lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal. Diberi nama anak tersebut Syaibah. Namanya siapa? Syaibah. Apa artinya Syaibah? Syaibah artinya uban. Jadi ketika dia lahir ada uban di rambutnya. Nah, maka disebutkan di sini li syaibin fi ra'sihi, karena adanya uban di rambutnya sehingga diberi nama Syaibah. Jadi nama itu kadang berkaitan dengan kondisi seorang bayi, ya. Kadang juga berkaitan dengan kondisi keadaan saat dia dilahirkan, atau dia tidak ada hubungan dengan apa-apa. Jadi nama itu ya itulah, nama punya makna, ya. Jadi diberi dia nama Syaibah karena dia punya makna untuk mengingat bahwa ketika dia lahir rambutnya beruban waktu dia lahir. Nah, maka diberilah nama dia diberilah nama anaknya tadi dengan Syaibah. Wa nashahada tiflu baina akhwalihi fil Madinah. Maka anak kecil ini pun tumbuh berkembang bersama atau di tengah-tengah paman-paman mereka dari pihak ibu. Dari khol itu dari paman-paman dari pihak ibu di Madinah. Nah, seperti itu, ya. Siapa ini tadi Syaibah? Anaknya Hashim. Berarti dia Quraisy, orang Quraisy. Cuma di Madinah dia berkembang. Di Madinah dia tumbuh. Jadi dia anak-anak
ketika dia masih anak-anak dia di Madinah bersama dengan paman-paman beliau dari pihak ibunya. Jadi yang merawat itu adalah paman-pamannya. Dan paman-pamannya sangat sayang kepadanya. Mencintai Syaibah, menyayanginya, menjaganya. Bahkan nanti akan dikisahkan bagaimana Al-Muttalib, saudaranya Syaibah, saudaranya Hashim yang ada di Mekah. Jadi ketika Hashim nggak pulang-pulang, ya, maka yang gantikan Hashim di mana? Di Mekah adalah Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib ini saudaranya Hashim. Jadi sebenarnya yang memegang kekuasaan di Mekah siapa? Hashim. Cuma ketika dia pergi nggak pulang-pulang juga, maka digantikan kedudukannya oleh siapa? Al-Muttalib. Nah, nanti kita lihat bagaimana sayangnya paman-pamannya Syaibah yang ada di Madinah terhadap Syaibah. Taib. Nah, kemudian disebutkan di sini ya, walam ya'lam bihi a'mamuhu bi Makkah. Dan paman-pamannya di Mekah itu enggak ada yang tahu bahwa Hashim punya anak. Enggak ada yang tahu, ini menikah enggak bilang-bilang ini, ya. Taib. Tiba-tiba punya anak dan enggak tahu, enggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Taib. Waktu itu juga mungkin belum ada KTP. Ya kan, jadi artinya orang lewat kenal baik sudah nikah gitu. Yang penting orang baik. Jadi waktu itu nggak ada yang tahu, paman-paman yang ada di Mekah nggak ada yang tahu bahwa Hashim punya siapa? Punya anak, nggak ada yang tahu. Makanya berjalanlah waktu begitu saja. Ya, berjalan begitu saja. Hatta balagha nahwa sab'in nahwa sab'i sinin au thamani sinin, sampai berlalu 7 tahun atau 8 tahun. Jadi Syaibah sudah sekitar umur segitu ya. Sudah lewat berapa tahun? 7 tahun sampai 8 tahun. Thumma alima bihi ammuhu Al-Muttalib. Nah, pada saat itulah paman beliau yang ada di Mekah, pamannya Syaibah, bernama Al-Muttalib. Siapa Al-Muttalib? Saudaranya Hashim. Berarti dia anaknya siapa? Al-Muttalib anaknya siapa? Anaknya Abdul Manaf. Ya. Jadi Abdul Manaf punya anak Hashim dan Al-Muttalib, gitu kan? Nah, Hashim pergi digantikan oleh Al-Muttalib karena nggak pulang-pulang, digantikan karena tentunya di Mekah butuh orang yang memimpin. Maka digantikan oleh siapa? Al-Muttalib. Digantikan Al-Muttalib. Nah, Al-Muttalib nggak tahu. Jadi ketika dia gantikan, dia nggak tahu bahwa Hashim punya anak. Nanti lewat 7 tahun atau 8 tahun baru dia dengar bahwa Hashim punya anak. Mungkin ada yang kasih kabar ya tentang anaknya Hashim tadi. Ala kulli hal dia dengar. Tsumma alima bihi ammuhu Al-Muttalib. Pamannya pun kemudian mengetahui bahwa Hashim punya anak. Fa dhahaba bihi ila Makkah. Ya, fa dhahaba bihi ila Makkah. Falamma ra'ahun nas, maka ini enggak disebutkan di sini bagaimana Al-Muttalib itu membujuk paman-pamannya. Siapa? Paman-pamannya Syaibah yang ada di Madinah untuk diajak. Tapi paman-pamannya nggak mau lepas. Karena Syaibah ini sangat dicintai. Sangat dicintai. Jelas ya? Sangat dicintai oleh oleh paman-pamannya tadi. Nggak dilepas. Tapi dibujuk bahkan disampaikan bahwa ini anak adalah calon pemimpin kami nanti di Mekah dan seterusnya. Pokoknya dibujuk, baru kemudian dilepas. Dilepas. Nah, di sini kisah yang uniknya. Fadhahaba bihi ila Makkah. Maka fadhahaba bihi ila Makkah. Maka dia pun pergi ke Mekah. Jadi diambil itu anak kemanakannya tadi, dibawa ke Mekah. Falamma ra'ahun nasu, maka ketika orang-orang melihat Al-Muttalib yang tadinya pergi ke Madinah nggak sama siapa-siapa, pulang tiba-tiba membonceng orang di belakang, ya kan? Nah, orang-orang lihat, ini siapa ini gitu kan? Kan bukan cuma orang sekarang saja yang kepo, orang dulu juga seneng kepo ya. Ini siapa ini gitu. Nah, mereka nggak nanya-nanya, langsung mereka duga, wah ini kayaknya budaknya ini, gitu. Karena biasa ya, orang tiba-tiba nggak bawa siapa-siapa, pulang bawa teman, ini budaknya. Ya gitu kata orang-orang. Jadi falamma ra'ahun nas, ketika orang-orang lihat, fadhannu abdahu, maka dikira itu budaknya. Faqalu Abdul Muttalib, maka dipanggillah dia Abdul Muttalib, artinya budaknya Al-Muttalib. Nah, itulah ceritanya kakeknya Nabi Abdul Muttalib.
Jadi sebenarnya namanya bukan siapa? Abdul Muttalib, tapi namanya adalah Syaibah. Ya, fashtahara bidzalik, maka terkenallah nama itu dengan Abdul Muttalib, padahal bukan namanya, tapi terkenalnya dengan Abdul Muttalib. Dan itu biasa, orang-orang terkenal dengan gelarnya atau dengan panggilan kebiasaannya sehingga dia dikenal. Ya, misalnya namanya siapa? Siapa? Muhammad, ya dipanggil Aco gitu. Kan jauh sekali nih. Biasa di kalangan kita juga biasa. Cok, sini cok. Padahal namanya Muhammad, jauh. Karena terbiasa dipanggil seperti itu. Abdul Muttalib itu bukan nama, tapi terkenal. Nah, ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah tidak semua yang terkenal itu benar. Paham sudah? Apakah dugaan orang tadi bahwa Abdul Muttalib itu budaknya Al-Muttalib itu benar? Salah, keliru dia, salah duga dia. Ya, bukan berarti di sini Al-Muttalib lagi ngeprank ya, enggak. Memang istilahnya nih, memang orang itu salah duga, enggak nanya-nanya begitu. Ya, dia enggak nanya-nanya. Ini kalau orang ini dilarikan ke situ ya. Jadi dia enggak nanya-nanya, langsung disebut oh ini budaknya Al-Muttalib ini. Dipanggillah dia Abdul Muttalib. Nah, ini pelajaran bahwa tidak semua yang terkenal di kalangan orang banyak di masyarakat berarti itu betul. Pahami baik-baik itu. Nah, sama dengan hadis. Hadis juga gitu. Hadis-hadis itu yang sampai kepada kita, ini hadis. Kadang ada yang terkenal sebagai hadis padahal bukan hadis. Seperti misalnya disebutkan di tengah-tengah manusia tentang hadis, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Itu bukan hadis. Tapi orang-orang sebut apa? Hadis. Atau ucapan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, itu juga bukan hadis. Jadi orang kenalnya hadis, tapi terkenal di tengah masyarakat. Nah, disinilah pentingnya kita apa? Check and recheck. Perlu meneliti. Ini benar nggak gitu? Apalagi dalam masalah hadis, gitu. Jadi sekali lagi, sesuatu yang terkenal, tersebar bahwa itu sebuah ilmu, ya belum tentu itu benar. Maka di sini pentingnya kita belajar. Dengan belajar kita tahu ini benar, ini salah. Karena orang kadang melihat sesuatu itu kalau terkenal berarti benar, kalau nggak terkenal berarti salah gitu. Kadang tanggapannya orang. Taib. Sekarang kita tahu siapa sebenarnya Abdul Muttalib. Ya, sebenarnya dia bukan namanya, tapi dikenal dia dengan apa? Dengan Abdul Muttalib. Dikenal dia dengan Abdul Muttalib. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, Masya Allah. Abdul Muttalib ini orangnya orangnya baik sekali, ya, orangnya sangat baik sekali. Taib. Jadi Syaibah itu sebenarnya kalau nama yang disebutkan di beberapa buku, Syaibah Al-Hamad, Alhamdu ya, Al-Hamad. Syaibah Al-Hamad. Apa Al-Hamad itu? Pujian. Syaibah yang terpuji gitu maksudnya. Taib. Jadi disebutlah dia Al-Hamad pujian karena apa? Karena orang tuanya berharap anaknya ini menjadi orang yang terpuji di tengah-tengah kaumnya. Itulah nama. Nama itu bisa menjadi harapan orang tua. Maka antum kalau punya anak, kasih nama anak yang bagus. Enggak apa-apa harapan antum antum masukkan ke dalam sebuah nama anak-anak kita. Ya, beri nama dia dengan harapan-harapan kita. Karena itu nama itu doa. Maka ibunya Syaibah memberi nama dengan Syaibah Al-Hamad. Syaibah Al-Hamad. Syaibah yang memiliki pujian supaya dia terpuji di tengah masyarakatnya. Taib. Dan Syaibah ini Masya Allah seorang yang terkabul doanya. Kalau dia berdoa itu cepat terkabul doanya. Ya, ini menunjukkan bahwa kadang orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala itu bisa terkabul doanya. Bisa terkabul doanya. Taib. Apalagi kalau dia doanya ikhlas. Contoh disebutkan dalam Al-Qur'an, fa idza ruqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik di atas perahu, maka mereka berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Allah kabulkan, diselamatkan dia. Falaman najahum idahum yusyrikun. Tapi ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, mereka kembali mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pikir orang yang
mensyirikatkan Allah, doanya enggak terkabul. Bisa terkabul doanya. Itu satu sisi. Sisi kedua, ketika mereka dizalimi. Nabi bersabda, "Wattaqu da'watal madlum, fa inna laisa bainahu wa bainahu hijab." Hati-hati kamu wahai Mu'ad dari doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada perantara, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja misalnya orang kafir kita zalimi, dia berdoa kepada Allah, bisa dikabulkan? Bisa dikabulkan. Sebagaimana orang musyrik juga bisa dikabulkan. Makanya salah satu yang terkenal dari Abdul Muttalib adalah doa beliau adalah doa yang dikabulkan. Kalau dia berdoa bisa dikabulkan. Jadi orang musyrik juga kalau ikhlas dikabulkan doanya. Apalagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang meninggalkan kesyirikan, jauh dari kesyirikan, maka doanya insya Allah lebih mudah lagi untuk dikabulkan. Ya, lebih mudah lagi dikabulkan. Dan Abdul Muttalib ini masya Allah orangnya dari sisi akhlak luar biasa, penyantun, ya, sampai dia bukan cuma menyantuni manusia, dia juga menyantuni hewan-hewan. Jadi kadang dia membawa piring besar, piring itu ada makanan, dia bawa ke atas gunung. Dia bawa ke atas gunung. Ditaruh di atas gunung supaya dimakan oleh burung-burung yang ada di sana atau hewan-hewan liar yang ada di sana. Kita kan nggak sampai seperti itu ya. Kita aja ada kucing kita usir. Jangan mengganggu katanya, ya. Itu sengaja dia bawa makanan diberikan ke hewan-hewan untuk disedekahkan ke hewan-hewan. Dan ini menunjukkan baiknya perilaku dari Abdul Muttalib. Bahkan masya Allah salah satu perilaku dari Abdul Muttalib yang sangat terkenal adalah beliau mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang selalu melakukan kebaikan di tengah-tengah kaumnya. Itu salah satu yang dilakukan Abdul Muttalib. Artinya beliau ini seorang yang paham masalah parenting, ya, masalah pendidikan anak. Abdul Muttalib. Taib. Kemudian beliau juga dikenal dengan nama atau digelari dengan nama Al-Fayyad. Itu salah satu gelarnya Abdul Muttalib, Al-Fayyad. Al-Fayyad itu artinya yang melimpah. Ya, yang melimpah. Dan ini sama dengan gelar kakeknya, Abdul Manaf. Jadi kakeknya Abdul Muttalib siapa? Abdul Manaf. Kan Abdul Manaf ini adalah bapak dari Hashim. Nah, sama dapat gelar Al-Fayyad. Al-Fayyad, yang melimpah. Ya, yang melimpah. Karena orangnya suka memberikan sesuatu kepada orang lain, bahkan kepada hewan-hewan yang ada. Bahkan tokoh-tokoh yang ada di Mekah sangat hormat kepada beliau. Dan beliau sering ketika duduk di kursi, itu anak-anak beliau berkeliling, mengelilingi beliau. Karena hormatnya kepada Abdul Muttalib. Dan juga salah satu keistimewaan atau kisah dari Abdul Muttalib adalah beliau ini dikaruniai umur yang panjang. Ada mengatakan lebih dari 100 tahun ya. Dan ini sudah panjang ya, karena Rasulullah itu 63 ya. 63. Jadi 100 tahun ini di zaman dulu ya panjang lah, sama dengan zaman sekarang. Taib. Ala kulli hal, itulah salah satu keistimewaan dan kisah-kisah tentang Abdul Muttalib. Ya, jadi di zaman Abdul Muttalib, beliau sangat menekankan supaya tidak ada namanya kedzaliman. Tidak ada namanya kedzaliman. Bahkan anak-anak beliau yang merupakan orang disegani juga di kalangan orang-orang Quraisy, beliau larang untuk melakukan kedzaliman. Beliau larang untuk melakukan kedzaliman. Taib. Dan dari sisi tubuh, ya, body beliau, ya, face-nya beliau adalah seorang yang gagah, kemudian posturnya bagus, ya, kulitnya putih. Ini salah satu ciri khas dari Abdul Muttalib itu gagah orangnya, ya, taib. Dan sekali lagi beliau sangat dihormati di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Nah, karena cintanya beliau dengan kebaikan, maka ketika lahir cucunya, siapa cucunya? Muhammad bin Abdullah. Ketika lahir, dia sangat sayang sekali. Dan dia melihat ada tanda-tanda kebaikan pada cucunya. Dia dudukkan di kursi. Enggak pernah ada orang didudukkan di kursi beliau. Karena kursi beliau ya, kursi yang disakralkan. Enggak ada yang berani duduk di situ kecuali beliau. Tapi waktu Nabi Nabi lahir, beliau bawa dan beliau dudukkan di kursi beliau. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, inna libni hadha la sya'nan azima. Sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucunya, itu memiliki perkara yang besar, punya perkara yang besar. Dia akan menjadi orang besar. Nah, itu yang firasatnya siapa? Abdul Muttalib. Dan ternyata firasat beliau betul. Jadi ada yang namanya apa? Firasat. Dan firasat itu bukan tatoyur ya, beda ya. Beda tatoyur sama
firasat. Baik, jadi itu firasatnya Abdul Muttalib. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sekilas tentang Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini wa kana Abdul Muttalib awsaman nas. Adalah Abdul Muttalib adalah seorang yang sangat gagah, orangnya sangat gagah. Ya, atau awsaman nas, orang yang bagus perawakannya. Wa ajmalahum. Dia adalah orang yang paling gagah di antara orang-orang pada saat itu. Taib. Wa a'dhamahum qadra. Dan beliau adalah orang yang paling agung kedudukannya di tengah-tengah manusia. Ini salah satu keistimewaan Abdul Muttalib. Makanya disegani. Nah, wallahu alam, boleh jadi ini adalah salah satu sebab kenapa Abu Thalib, anaknya Abdul Muttalib, Abu Thalib, pamannya Nabi, itu sulit untuk, dalam tanda kutip ya, durhaka kepada ayahnya. Waktu itu kan Nabi datang kepada Abu Thalib ketika belum meninggal ya. Apa kata Nabi? Ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Sebuah kata yang saya akan jadikan bukti di hadapan Allah. Itu kalau kita dibilang kayak gitu, kayaknya kita masih Islam deh gitu. Karena itu kata-kata sampai ke hati, itu kata-katanya Nabi. Ya, kata-kata seperti itu sampai ke hati itu. Wih, ini cuma satu kata bisa jadi bukti di hadapan Allah. Dan taulah bagaimana Nabi. Nabi itu kalau berdakwah nggak kayak kita nggak serius. Beliau itu kalau dakwah itu benar-benar serius, ya, dan benar-benar sampai ke hati ketika belum menyampaikan sesuatu. Jelas ya? Nah, terus kenapa Abu Thalib nggak mau masuk Islam? Karena waktu itu ada Abu Jahal. Ya, apa kata Abu Jahal kepada Abu Thalib? Atarghabuna an millati abikum ya Abu Thalib. Aduh. Udah nggak bisa apa-apa. Apakah kamu tidak suka dengan agamanya ayahmu wahai Abu Thalib? Udah nggak bisa apa-apa. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa? Abdul Muttalib itu adalah orang yang sangat disegani hatta oleh anak-anaknya sendiri. Nah, kita sekarang terbalik. Orang tua yang segan sama anak-anaknya. Nggak berani memarahi anaknya ya. Karena segan. Coba, Abdul Muttalib itu disegani sekali. Wallahu alam, saya cuma melihat bahwa boleh jadi ini adalah salah satu sebab Abu Thalib sulit untuk masuk ke dalam Islam. Ketika sudah dikatakan, apakah kamu durhaka kepada orang tuamu? Apakah kamu tidak suka dengan agama orang tuamu? Apakah gini? Sudah Abu Thalib diam. Akhirnya Abu Thalib disebutkan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, maka kita bersyukur, alhamdulillah, hidayah sampai kepada kita dalam kondisi kita jauh dari Nabi, masya Allah, tapi kita bisa memeluk Islam. Dan ini sebuah keutamaan yang harus kita syukuri. Ya, ketika kita melihat bagaimana Abu Thalib sayangnya kepada Rasulullah, Nabi disayang oleh Abu Thalib. Ini kan kalau kita pikir nggak masuk akal gitu, kayak di luar nalar kita. Nabi disayang oleh Abu Thalib. Nabi membenarkan dakwah, Abu Thalib membenarkan dakwahnya Rasulullah. Ya kan? Abu Thalib membela Rasulullah sampai ketika pemboikotan 3 tahun, pemboikotan orang-orang Quraisy di mana Rasulullah dan orang-orang yang membelanya, muslim atau non-muslim, diboikot semua sampai tidak ada makanan sampai kepada mereka. Disebutkan dalam sejarah bahwa sebagian mereka memakan daun-daunan karena tidak ada makanan. Itu Abu Thalib masuk di dalamnya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa salah satu sebab meninggalnya Abu Thalib karena itu, karena ada pemboikotan. Coba, Abu Thalib sampai segitunya dia membela Nabi, padahal dia tidak masuk Islam. Apalagi kalau bukan wibawa kedudukan dari siapa? Abdul Muttalib, bapaknya Abu Thalib. Jadi ya itulah wibawanya Abu Thalib. Jadi dia punya wibawa, dia punya apa? Kalau orang sekarang bilang apa? Karisma, dia punya karisma, bukan melek motor ya, karisma, dia punya karisma. Kalau anak muda nggak tahu karisma ya, yang dia tahu sekarang ya motor-motor yang apa, kayak NMAX gitu ya, atau PCX atau apa gitu ya. Dulu ada namanya karisma. Taib, ala kulli hal Abdul Muttalib begitu orangnya, punya karisma.
Dan karisma beliau adalah karisma di tengah kaumnya dan juga di tengah-tengah anak-anak dan cucu-cucu beliau. Masya Allah, disegani sekali. Jadi ternyata untuk jadi orang yang disegani tidak harus tidak harus kejam gitu. Ada sebagian orang memahami kalau kita mau disegani maka kita harus sangar gitu, menakutkan. Kalau orang lihat kita langsung lari gitu. Ternyata tidak. Tipenya Abdul Muthalib apa? Apa tipenya dia? Penyantun, dermawan, baik, sopan, ramah. Tapi beliau disegani. Dan ini pelajaran juga untuk kita ya, pelajaran untuk kita. Bahwa untuk jadi orang disegani tidak harus marah-marah gitu. Kita lembut, kita baik, bisa kita disegani. Tapi kita harus punya apa tadi? Karisma. Kita harus punya karisma. Kita harus punya sesuatu yang membuat orang itu segan kepada kita. Seperti itu. Jadi jangan jaim. Tahu jaim? Tahu jaim? Ya, jaga image. Jangan kita jaim gitu. Nggak mau bicara sama orang, nggak, bukan level saya, nanti saya nggak dihargai. Nggak mau ketemu orang karena takut nggak dihargai. Itu keliru. Kita bergaul aja sama orang, kita diskusi sama orang, kita bicara sama orang. Orangnya misalnya beda level dengan kita, nggak ada masalah kita diskusi. Ya, ustadz dengan murid nggak ada masalah dia diskusi. Pemimpin dengan bawahan nggak ada masalah dia diskusi. Dan insya Allah itu tidak menjatuhkan apa? Ya, wibawa seseorang. Ya, yang penting dia punya karisma, dia jaga kehormatan, dia jaga ketakwaannya, dia jaga kesolehannya, insya Allah dia akan tetap disegani. Ya, dia akan tetap disegani. Ini contoh bagaimana Abdul Muthalib itu sangat disegani. Nah, kemudian disebutkan di sini, waqad syarafa fi zamanihi syarfan lam yablughu ahadun. Dan Abdul Muthalib itu mendapatkan kemuliaan pada zamannya dengan sebuah kemuliaan yang tidak pernah dicapai oleh seseorang pun. Jadi Abdul Muthalib dapat kemuliaan yang belum pernah dicapai orang kemuliaannya. Ini tadi karena karisma yang dia miliki, ya, kebaikan yang dimiliki, masya Allah. Jadi karakter orang-orang Quraisy itu nggak sejahat yang kita bayangkan. Karakternya orang-orang Quraisy. Ya betul, mereka musyrik. Tapi masalahnya mereka cuma di situ, di kesyirikannya mereka. Kalau dari sisi kebaikan, orang-orang Quraisy itu baik-baik. Ya. Dan contohnya tokoh-tokohnya seperti Abdul Muthalib tadi. Ya, seperti Abdul Muthalib tadi. Jadi dia punya kemuliaan yang belum pernah ada orang punya kemuliaan seperti itu. Karena Sayyidah Quraisyin. Beliau adalah sayyidnya, tokohnya orang Quraisy, Abdul Muthalib. Wa sahiba airi Mekkah, ya, dan beliau adalah orang yang memegang kekuasaan Mekkah, Abdul Muthalib. Baik, jamaah kaum muslimin dan muslimah, barakallahu fikum. Dari sini kita bisa melihat kenapa orang-orang itu tidak langsung berani menyerang Rasulullah SAW. Ketika dakwahnya Nabi Muhammad SAW, siapa yang didolimi, siapa yang dikucilkan atau siapa yang diteror? Para sahabat. Terutama yang tidak punya backing, tidak punya andalan di belakangnya. Dia bukan orang kaya, bukan pejabat, keluarganya keluarga biasa. Habis sudah. Nabi kenapa nggak ada berani orang menyentuh Nabi? Itu tadi, karena adanya Abdul Muthalib salah satunya. Keluarga beliau adalah keluarga orang mulia. Nggak berani. Ya, sampai ketika mereka mau membunuh Nabi, mereka harus mengumpulkan seluruh suku-suku yang ada, mengirimkan wakilnya satu-satu untuk membunuh Nabi. Ketika Nabi waktu itu mau hijrah ke Madinah kan? Seperti itu. Nggak berani mereka sendirian, nggak berani. Ya, karena apa? Karena kalau mereka berani mengganggu Nabi, paman-paman Nabi yang lain, keluarga Nabi yang lain itu akan marah. Walaupun mereka belum masuk Islam. Walaupun mereka belum masuk Islam. Seperti itu. Kisahnya Hamzah kan begitu juga Hamzah. Awalnya dia mau membela Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Awalnya dia mau membela Nabi sebagai keluarga gitu. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Taib. Nah itulah hidayah itu datang dari pintu yang bermacam-macam. Orang dapat hidayah dari macam-macam. Seperti kita juga Masya Allah dapat hidayah kepada sunnah. Itu enggak semuanya dapat hidayah di masjid.
Ada yang dapat hidayahnya di lapangan futsal, ya kan? Ada dapat hidayahnya di pasar, ada dapat hidayahnya di kantor, enggak macam-macam. Ya, ada orang yang di negerinya banyak dakwah salaf misalnya, tapi ternyata ketika dia keluar negeri, dapat hidayahnya malah di luar negeri. Ya itulah, makanya pintu-pintu hidayah ya kita masuki. Yang bisa kita masuki selama di dalamnya tidak ada hal yang tidak Allah ridhoi, maka kita masuki pintu tersebut untuk menyampaikan memberikan petunjuk ataupun mengantarkan manusia kepada hidayah. Ya, kalau antum misalnya sebagai orang yang jualan di pasar, tebarkan hidayah di pasar yang antum bisa lakukan. Antum sebagai pegawai negeri misalnya, tebarkan hidayah di kantor. Ya, dengan kebaikan. Mungkin memberi buku atau mungkin mengajak mereka untuk kajian dan seterusnya. Kalau yang belum mau kajian di masjid, bikin kajian di luar masjid. Dan sekarang di Makassar, Masya Allah ya, di beberapa tempat ada kajian. Ya, di Warkop ada kajian, di mana lagi ya, bahkan di lapangan futsal ada kajian ya. Orang lagi main bola kita dakwai orang. Nah, itu salah satu pintu-pintu hidayah. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, di zaman Nabi juga orang masuk Islam itu dari pintu hidayah yang bermacam-macam. Ya, bukan cuma satu tempat, tapi dari pintu hidayah yang bermacam-macam. Ada yang masuk Islam langsung karena melihat Nabi Muhammad SAW. Ada yang masuk Islam melalui para sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang yang punya pengaruh besar masuknya kaum muslimin atau orang-orang kepada Islam. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini ya. Jadi Abdul Muttalib ini adalah tokohnya orang Quraisy, wa sahiba airi Makkah, ya. Syarifan, beliau adalah orang yang mulia, muto'an, orang yang ditaati, jawadan, beliau adalah orang yang dermawan. Ditaati, punya kemuliaan, dermawan. Coba, itu akhlak-akhlak mulia. Akhlak-akhlak mulia. Yusamma bil fayyad. Ya, beliau dikenal atau digelari dengan al-fayyad. Al-fayyad apa tadi? Yang melimpah atau yang sayang atau yang murah hati. Karena beliau ini dermawan bukan cuma kepada manusia tapi juga kepada hewan-hewan. Makanya disebut al-fayyad. Lisakhoihi itu disebabkan karena kedermawanan yang beliau miliki. Taib. Kana yarfa'u min ma'idatihi lil masakin. Beliau biasa memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wal wuhush wat tuyur, memberikan makan kepada binatang-binatang buas, memberikan makan kepada burung-burung. Masya Allah ya. Jadi ya gitulah kedermawanannya, luar biasa. Jadi bukan cuma kepada manusia, tapi juga kepada hewan-hewan beliau sangat dermawan. Sangat dermawan. Taib. Nah kemudian waqad tasharrafa bi hafri bi'ri zamzama ba'da an kana qad darasaha jurhum inda jalaihim an Makkah. Jadi salah satu juga keistimewaan dari Abdul Muttalib, beliau adalah orang yang menggali lagi sumur Zamzam. Menggali lagi sumur Zamzam. Ya. Air Zamzam dikeluarkan dari sumur Zamzam itu digali lagi. Setelah sebelumnya sumur Zamzam itu ditimbun. Ditimbun oleh pasukan Jurhum. Ditimbun oleh pasukan Jurhum. Beliau lah yang menggalinya. Taib. Jadi ketika sumur itu ditimbun, orang nggak tahu lagi di mana sumur Zamzam. Maka beliau adalah orang yang menggalinya. Ya. Dan ini beliau dapatkan melalui apa? Melalui mimpi. Jadi setelah Jurhum menutupnya, ya, kemudian disebutkan wa kana qad amara bihafriha fil manam. Jadi beliau dapatkan perintah untuk menggali itu dari mimpi. Jadi orang nggak tahu sumur Zamzam di mana, nggak tahu karena waktu itu Jurhum menutupnya, ditutup oleh orang-orang Jurhum. Jadi pernah terjadi konflik antara orang-orang Jurhum dengan keturunan Ismail alaihissalam. Jadi siapa yang pertama tinggal di Mekah? Ismail, ya kan? Waktu itu orang Jurhum dari Yaman kan datang situ, mau minta izin supaya tinggal di situ. Akhirnya mereka membuat sebuah masyarakat.
Tapi ketika masyarakat ini besar, Ismail menikahnya jelas dengan wanita Jurhum, menikah, lahirlah anak-anak dan kemudian banyak, maka orang-orang Jurhum ingin menguasai Mekah. Ingin menguasai Mekah. Terutama setelah meninggalnya Ismail alaihissalam. Akhirnya mereka bisa menguasai Mekah. Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah mengubur sumur Zam-Zam. Jadi nggak ada yang tahu di mana sumur Zam-Zam. Nah, di masa siapa? Abdul Muttalib, dialah yang kemudian menggali sumur Zam-Zam dari mimpi yang dia dapat di sana ada sumur Zam-Zam, kemudian dia datangi dan kemudian dia gali. Kemudian dia apa? Dia gali sumur Zam-Zam tersebut. Taib. Dan di situ juga ada kisah ketika dia berjanji kalau dia punya anak 10, dia akan korbankan satu kan ya, sampai waktu itu kan Abdullah akan jelaskan insyaallah di kisah tentang Abdullah ayahnya Rasulullah itu dikorbankan sampai 3 kali dia undi tetap yang keluar siapa? Abdullah, sampai kemudian diganti dengan unta, Insyaallah nanti akan kita lihat bagaimana kisahnya. Ala kulli hal, salah satu keistimewaan dari Abdul Muttalib adalah beliau yang menggali kembali sumur Zam-Zam, dan itu beliau dapatkan dari apa? Dari mimpi beliau. Taib. Ya. Nah, disebutkan di sini wa wasafa lahu maudhi'aha ihi. Dan di dalam mimpi itu digambarkan tentang tempatnya sumur Zam-Zam di mana. Di mana tempatnya. Jadi orang nggak tahu. Jadi ini sebuah situs sejarah yang hilang pada saat itu. Dan siapa namanya? Abdul Muttalib adalah penemu situs itu. Penemu tempat tersebut. Kalau ada situs sejarah sebuah negara ditemukan oleh seseorang, maka seseorang ini kan jadi mulia. Nah, itu salah satu sebab kenapa Abdul Muttalib menjadi mulia. Karena itu tadi. Orang-orang nggak ada yang menemukan itu. Makanya disebutkan tadi, salah satu kemuliaan Abdul Muttalib adalah dia mendapatkan kemuliaan yang belum pernah didapatkan oleh orang sebelumnya. Dari suku-suku Quraisy, mulai dari zamannya Qusay dan seterusnya. Qusay punya kelebihan, tapi Abdul Muttalib juga punya kelebihan. Ya, dan kelebihan Abdul Muttalib ini, kemuliaannya belum pernah didapatkan oleh orang sebelumnya. Berarti luar biasa keutamaannya. Salah satu sebabnya adalah ini tadi. Dialah yang menggali sumur Zam-Zam, atau bahasa kita, dialah yang menemukan situs sejarah sumur Zam-Zam yang sebelumnya tertimbun, nggak kelihatan. Jadi akhirnya orang-orang memuliakannya gitu. Ya, dianggap dia punya ilmu, dianggap dia dekat dengan Allah dan seterusnya pokoknya. Intinya karena dia yang bisa menemukan sumur Zam-Zam. Walaupun itu lewat apa? Lewat mimpi. Taib. Sudah masuk Isya? Udah? Kita baca sedikit ya. Taib. Wa fi ahdihi waqa'at hadithatul fil. Dan di zamannya Abdul Muttalib juga terjadi peristiwa tentara bergajah. Jadi itu di zaman Abdul Muttalib itu terjadi. Ja'a Abroha al-Ashram, datanglah Abroha al-Ashram minal Yaman, dari Yaman, bi sittina alfi jundiyin minal ahbas. Beliau membawa berapa? 60 ribu tentara dari berbagai macam pasukan. Jadi ada pasukan bergajah, ada pasukan berkuda, ada pasukan artileri, ya, ada pasukan jalan kaki dan lain sebagainya. Ini ada sekitar berapa tadi? 60 ribu, bayangkan saja. 60 ribu. Mekah bisa apa kalau 60 ribu yang datang? Jadi waktu itu penduduknya Mekah ya kalah sama ini yang jumlahnya 60 ribu, ini pasukan luar biasa ini yang datang. Makanya ketika Abroha menyerang, semua tempat yang dilewati yang mau menahan dia, nggak ada yang bisa melawan. Ya, makanya waktu itu Abdul Muttalib membiarkan Abroha menyerang Ka'bah. Malah yang dia tanyakan apanya? Ontanya. Dia bilang, mana onta saya? Dia ontanya kan disandra sama pasukannya Abroha. Maka dia cari, mana onta saya? Maka pasukan Abroha itu bingung, loh, kenapa kamu tanya onta? Kenapa kamu nggak pertanyakan itu Ka'bah yang kami mau serang? Dia bilang, onta ini milik saya. Kalau Ka'bah sudah ada yang punya, nanti dia yang jaga sendiri, gitu. Karena sudah nggak bisa dilawan juga tentaranya. Tentaranya sangat besar sekali. Dan dia yakin bahwa Allah yang akan menjaga itu. Menunjukkan bahwa orang-orang musyrik di zaman terdahulu itu mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Jadi kesyirikan mereka dalam tauhid uluhiyah. Rububiyah enggak. Mereka yakin ada yang jaga ini. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat. Enggak ada yang bisa menghancurkan Ka'bah. Dia yakini itu. Makanya dia santai gitu. Dia tinggalkan aja begitu saja itu Ka'bah.
Dan ternyata betul, ya. Allah yang menjaga Ka'bah. Bagaimana kelanjutannya insya Allah pekan depan, ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ini aja sudah, kita belum masuk ke bagaimana kelahiran Nabi. Sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan sekali lagi sejarah itu dipelajari supaya kita bisa dapat pelajaran. Apa yang paling penting dari sejarah? Kita punya banyak problem solving dari setiap masalah yang kita hadapi. Itu salah satu keistimewanya belajar sejarah. Karena sejarah itu muncul di situ banyak masalah. Dan bagaimana orang menyelesaikan masalah di situ. Nah, itu pelajaran sebenarnya untuk kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita punya solusinya. Dari mana kita ambil solusinya? Dari pelajaran sejarah yang kita pelajari. Kita baru dibully sama orang, kita sudah ngambek dakwah, nggak mau dakwah. Ya, gimana ceritanya? Makanya orang seperti ini harus belajar sejarah supaya dia tahu bagaimana kegigihan para sahabat, bagaimana kegigihan Rasulullah dalam berdakwah, supaya dia nggak gampang baperan ketika dakwah. Ya, baru dakwah sedikit yang hadir nggak mau lagi ngisi dakwah misalnya, dan seterusnya. Baru kita ngajak orang dibully, baru kita ngamalkan sunnah dicela, kemudian kita tinggalkan sunnah. Ini karena kurang dia belajar tentang apa? Sirah Nabawiyah. Ya, maka itulah pentingnya sirah nabawiyah. Dan sekali lagi inilah banyaknya masalah-masalah yang muncul itu diungkapkan dalam sirah nabawiyah dan di situ juga ada solusinya. Ada solusinya. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.